Oke, oke, selamat malam Bapak Ibu. Oke, selamat malam yang sudah bergabung. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung, boleh dong saling sapa di kolom chat. Nah, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir, dengan siapa aja nih dan dari kota mana? Ada dari Yoe dari Jakarta hadir, kemudian dari mana nih? Soleh dari Pasuruan hadir, halo Pasuruan. Kemudian ada Kak Haryanto, selamat malam dari Batam hadir, halo Batam. Kemudian Jogja hadir dari Kak Santo, Kak Kevin Malang hadir, halo Malang. Kemudian mana nih, Mandailing Natal hadir. Kemudian ada Kak Dwiana, malam Mbak Yuli dari Batam hadir. Kemudian ada dari Kak Daniel dari Pekalongan. Kemudian Jakarta hadir Kak Effendi, kemudian Kak Aska dari Cianjur, Kak Hamzah ya, dari Mandailing Natal. Kemudian Kak Gisya dari Jogja. Nah, oke, Bapak Ibu teman-teman, jadi malam ini kita akan belajar satu hal yang luar biasa. Jadi kita akan belajar apa aja nih? Kita akan belajar gimana sih cara terbukti meraih nilai A dalam belajar dan kehidupan. Kemudian belajar dan praktek meningkatkan daya ingat hingga 300% untuk anak dengan family revolution. Kemudian lebih percaya diri, fokus mandiri, dan mempunyai jiwa pemimpin dan tanggung jawab. Kemudian cara terbukti strategi meraih beasiswa di berbagai negara dari SD sampai dengan kuliah. Nah, mungkin teman-teman ada yang 1-2 yang sudah kenal dengan saya, mungkin banyak juga yang belum kenal dengan saya. Tak kenal maka tak sayang, kita saling kenalan. Nama saya Yuli Safrida, saya perwakilan dari TDW Group, dari Tung Desa Muaringin Group yang akan nemenin sesi malam ini sampai dengan selesai. Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar dari Kak Rivaldi Johansen ya, Rivaldi Johansen. Jadi kita akan belajar gimana sih meraih nilai A dalam kehidupan dan belajar, kemudian family revolution, lebih percaya diri itu gimana, fokus. Nah, Kak Rivaldi ini adalah salah satu certified firework trainer, kemudian certified public speaking juga. Nah, kemudian Kak Rivaldi Johansen juga partner dengan Pak Tung Desa Muaringin. Kak Rivaldi Johansen banyak juga mengalami tantangan dalam kehidupan, tapi akhirnya sekarang karena banyak belajar dengan Pak Tung juga, dan salah satu partnernya Pak Tung juga, Dr. Ernest, jadi Kak Rivaldi sekarang luar biasa dahsyat ya. Oke teman-teman, siapa yang sudah siap belajar malam ini? Komen dong. Saya. Semangat. Mana nih? Siap. Jadi nanti kita akan, siap, mana nih yang lainnya? Baru 1, siap. Jadi kalau misalnya teman-teman aktif terlibat, jadi pembicaranya tentunya makin semangat untuk sharing ke kita. Jadi mana nih? Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Kak Afif siap, Kak Aska siap, Kak Freddy siap, semangat. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman sudah siap, kemudian teman-teman semangat, nanti kalau misalnya Kak Aldinya sharing, silakan nanti teman-teman aktif terlibat di chat ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah siap, teman-teman sudah semangat, langsung saja kita panggilkan. Please welcome Mr. Rivaldi Johansen. Halo. Terima kasih Mbak Yuli. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Hartanto. Saya merupakan certified firework trainer, certified public speaker, dan certified trainer. Dan pada 1 jam ke depan saya akan menjelaskan tentang manfaat dari Super Team, ilmu-ilmu yang Anda akan dapatkan dari Super Team, dan pengalaman saya sebelum saya ikut Super Team dan sudah saya ikut Super Team. Saya akan share kini. Bapak Ibu sekalian, welcome to Super Team Bootcamp Introductory Talk. Bapak Ibu sekalian, di Super Team Anda akan belajar tentang kecerdasan-kecerdasan yang sangat penting dalam kehidupan. Contohnya adalah kecerdasan logika atau matematika. Bapak Ibu sekalian, salah satu grand teacher dari Super Team adalah Dr. Ernest Wong. Saya merupakan mentor saya. Dr. Ernest Wong merupakan expert dalam istilahnya memudahkan para murid untuk belajar dalam matematika. Bagaimana perkalian ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribuan itu bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit, Bapak Ibu sekalian. Dan di Super Team ini, Bapak Ibu, kalian akan belajar tentang bagaimana istilahnya untuk memudahkan mengerjakan soal matematika dengan teknik-teknik yang sangat manjur oleh Dr. Ernest Wong. Kemudian ada lagi namanya kecerdasan visual atau ruangan. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali dalam kehidupan ketika kita
contohnya sebagai pelajar mengalami kesulitan untuk mengingat. Biasanya kalau kita belajar nih Bapak Ibu sekalian, kayak 1 malam, 2 malam, 3 malam melembur untuk belajar untuk ujian, begitu masuk ruangan lupa. Di sini siapa yang sering mengalami hal tersebut? Komen di kolom komentar, katakan saya Bapak Ibu. Saya yakin pasti banyak dari kita yang sudah pernah mengalami hal seperti itu. Dan di Superteam Bapak Ibu, ada nama kita akan diajarkan bagaimana untuk menggunakan visual ruangan sebagai alat pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ketika masuk ruangan bisa menggunakan objek-objek di sekitar kita untuk menjadi hafalan. Itu ada tekniknya, dan Dr. Oswald adalah pakarnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kecerdasan kinestik tubuh. Banyak orang yang menyatakan bahwa kecerdasan kinestik tubuh itu hanya sekedar be healthy, hanya untuk sehat. Tapi manfaatnya banyak untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Riset telah menyatakan bahwa jika kita lebih sehat, memiliki misalnya kadar oksigen lebih tinggi, tekanan darah lebih bagus, itu akan meningkatkan neuron. Neuron itu ada koneksi otak di dalam kita yang penting dan berperan penting dalam ability atau abilitas untuk mengingat, menghafal, dan seterusnya. Dan di Superteam Bapak Ibu sekalian ada namanya COE, Challenge of Excellence. Bagaimana kita ditantang untuk bisa berpikir dan melakukan exercise teamwork secara langsung. Dan ini saya melatih namanya multitasking Bapak Ibu sekalian. Dan hingga saat ini saya sangat bersyukur belajar kecerdasan kinestik tubuh, karena dengan ini saya bisa multitask. Jadi saya belajar sambil melakukan hal lain, sambil membaca tugas, sangat-sangat beneficial Bapak sekalian. Kemudian ada kecerdasan musik ritmitis. Bagaimana kita menggunakan musik atau istilah nyanyian untuk menghafal dan membantu dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu sekalian. Sangat penting karena terbukti dapat meningkatkan ilmu untuk menghafal. Bapak Ibu sekalian, saya akan Dr. Ernest Wong merupakan founder dan master trainer dari Superteam. Dia merupakan mentor saya. Tanpa Dr. Ernest Wong, saya tidak mungkin berada di dan teman-teman sekalian. Dia merupakan founder dan master trainer dari Superteam, dan dia telah berkecimpung dalam menjadi konsultan untuk lembaga pendidikan di Hong Kong. Dia sudah melatih lebih dari 800.000 orang, yaitu termasuk kepala sekolah, guru, profesional, orang tua, dan murid. Dan di sini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu beberapa murid dari Dr. Ernest Wong seperti Adam Khoo. Siapa di sini yang tahu Adam Khoo? Silakan komen saya. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu pernah mendengar figur Adam Khoo. Dan Dr. Ernest Wong ini sewaktu Adam Khoo kecil belajar dari Dr. Ernest Wong. Dan Ernest Wong pernah berkata kepada saya, dulu Adam Khoo mengalami kesulitan, bahkan dia sempat masuk sekolah terjelek di Singapura, hingga sekarang menjadi salah satu orang tersukses di Singapura, Bapak sekalian, luar biasa. Dan salah satu guru di Superteam yang tidak perlu introduksi lagi adalah Pak Tung Desemaring, seperti yang kita tahu, di Indonesia untuk versi majalah marketing, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia menurut majalah marketing, the most powerful people in business and ideas menurut majalah SWA. Dan itu hanya beberapa titel dari Pak Tung Desem. Dia juga memecahkan rekor Muri sebagai buku terlaris yang memecahkan rekor Harry Potter, Financial Revolution. Kemudian juga menulis lebih banyak buku National Bestseller Marketing Revolution, Business Revolution, dan semacamnya. Pelopor Firebox di Indonesia, dan semacamnya, dan berbagai macam lagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya yakin Bapak dan Ibu ingin anak atau teman-teman atau kalian semua belajar dari yang terbaik. Dan di Superteam, Anda hanya akan belajar dari yang terbaik. Dr. Ernest Wong juga belum lama, beberapa tahun lalu, memenangkan penghargaan namanya Golden Apple Award atas kontribusinya dalam bidang pendidikan, tidak hanya di Singapura, Hong Kong, tapi se-Asia Tenggara dan bahkan Asia Bapak Ibu sekalian. Jadi memang level edukasi, peran-peran ilmu-ilmu yang telah Dr. Ernest pelajari itu benar-benar dihargai dan diberikan penghargaan Golden Apple. Yaitu adalah penghargaan prestigious bagi orang yang telah berkecimpung dalam edukasi dan menyumbangkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan Superteam ini tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Cina, dan Vietnam Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin di Vietnam Bapak Ibu, karena Superteam ini sangat populer, bahkan harus di-reserve seatingnya. Dan dokter ini, jadi Superteam ini kita ingin kondusif. Jadi kondusif ini adalah kalau kita terlalu banyak orangnya, kalau 400-500 orang lebih, jadi nggak efektif untuk menyampaikan atau dalam proses belajar mengajar seperti ini. Jadi kemarin true story Bapak Ibu sekalian di Vietnam, itu sampai 300 dan 400 orang, bahkan sampai risih. Jadi orang-orang tuh yang datang sampai 500, 600 seterusnya, berapa ratus ke depan tuh harus menunggu untuk 6 bulan ke depan untuk sesi berikutnya, sampai bisa ikut Bapak Ibu sekalian. Benar-benar crowded Bapak Ibu sekalian, jalan bisa 300 anak, 400 anak.
banyak sekali crowded, dan bahkan di Hong Kong, ada di Malaysia, di Singapura, dan bahkan sampai di Cina Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan ini adalah partner-partner strategiknya, seperti yang saya bilang, Dr. Ernest Wong 32 tahun berpengalaman dalam dunia pendidikan, punya partner dengan Ministry of Education di Singapura, CDAC, Chinese Development Assistance Council, Singapore Indian Development Association, dan bahkan Association of Muslim Professionals Bapak Ibu sekalian. Banyak lagi seperti Education and Manpower Bureau of Hong Kong, Ministry of Education di Malaysia, dan kemudian institut yang sudah menggunakan ajar-ajar teknik dari Supertin, seperti ada contohnya, ini yang terkenal, Nanyang Girls School, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Ada pula di Indonesia pun dan di tempat lain-lain bisa dilihat banyak sekali. Dan ini sisa-sisanya Bapak Ibu sekalian. Banyak dari institut edukasi yang sudah menggunakan training dari program Supertin dan di-apply di teknik mengajar dalam keseharian SMA, SMP, dan bahkan universitas Bapak Ibu sekalian. Contohnya ada tidak hanya lembaga edukasi dari pemerintahan, tapi juga personal Bapak Ibu sekalian. Seperti sekolahan, maupun publik dan umum, semua juga telah menggunakan program-program dari Supertin. Bagaimana jika di Indonesia? Ini banyak orang yang bertanya. Universitas Pelita Harapan di Tangerang juga telah menggunakan beberapa ilmu-ilmu yang diajarkan di Supertin Bapak Ibu sekalian. News. Saya ingin memberikan contoh cerita seseorang bernama Edith. Jadi ini 1 tahun dapat membaca Bapak sekali. 5 tahun dapat menyelesaikan Encyclopedia Britannia volume pertama. Jadi Encyclopedia Britannia ini merupakan ensiklopedia yang sangat tebal yang isinya ilmu pengetahuan yang banyak sekali, bisa di level remaja atau dewasa yang menggunakan, bahkan digunakan untuk tesis dan ilmu edukasi Bapak Ibu sekalian di level-level kuliah. Kemudian 6 tahun membaca New York Times 6 buku dalam 1 hari Bapak Ibu. 12 tahun sudah kuliah, 15 tahun sudah mengerjakan matematika tingkat tinggi di Michigan State University di Amerika. 2 faktor yang mempengaruhi kecerdasan, mengapa Edith bisa menjadi pintar, bisa misalnya spesial dalam umurnya, bisa meraih banyak, dan istilahnya dalam 15 tahun bisa kuliah ke sarjana 2. Itu karena ada 2 faktor Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah jumlah sel otak, 2 adalah sambungan antar sel otak, yaitu adalah neurons. Jadi rata-rata remaja memiliki 100 miliar neuron, jaringan neuron pada otaknya. Jadi otak itu berkembang 20 hari setelah kelahiran Bapak Ibu sekalian. 8 minggu pertama janin itu hanya setengah inch. Dan otak itu setengah dari setengah inch janin itu Bapak Ibu sekalian. Dalam 12 minggu pertama setelah kelahiran, neuron itu bertambah dalam kecepatan 2000 jaringan per detik. 20 minggu, 5 bulan pertama, tahap pertama telah selesai. Dan ada research dari Regenerative Brain Neuroconception menyatakan bahwa Dr. Miriam Diamond dari University of California, Berkeley, dan Dr. Einstein waktu itu mengadakan eksperimen tentang tikus Bapak Ibu sekalian. Jadi satu studi di Harvard pada tahun 1950 itu menentukan bahwa istilahnya mereka menguji menggunakan tikus Bapak Ibu sekalian. Dan ini ada 2 tikus yang sudah didomesticated atau sudah dijinakan, dan tikus dari luar. Jadi mereka menguji dengan begini Bapak Ibu sekalian. Tikus itu dimasukkan di kolam, dengan diisi dengan air. Kemudian dibiarkan Bapak Ibu sekalian berapa lama bisa berenang. Yang sudah didomesticated atau sudah dipelihara, bisa dari kecil itu bisa berpuluhan jam sampai akhirnya dia kecapean, nyelam kemudian mati. Yang tikus di liar Bapak Ibu sekalian itu hanya 15 menit. Loh kok bisa? Perbedaannya apa? Dari studi itu kemudian para researcher yang liar Bapak Ibu sekalian, itu sekitar 15 menit mau mendem, diangkat Bapak Ibu sekalian, dibersihkan, terus dibiarkan istirahat, kemudian ditaruh lagi. Banyak yang menyaranin mungkin ya palingan 10 menit sudah nyemplung lagi, sudah mati lagi. Tapi hasilnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata tikusnya bisa bertahan lebih dari 5-10 jam. Konklusinya apa Bapak Ibu dari riset ini? Jadi riset ini mengatakan bahwa sebenarnya kebanyakan dari kita itu namanya self-limiting. Banyakan melimit ability atau skill yang kita miliki. Kita sering istilahnya underestimate apa yang kita miliki. Seperti tadi, jadi kenapa tikus yang didomestikat sudah bisa 40 jam, dan seterusnya berpuluh-puluh jam, hidup sebelum mati. Karena sudah dilatih. Yang liar tidak terbiasa. Jadi dia kehilangan harapan, kemudian menyerah, nyelam, dan kemudian mati Bapak Ibu sekalian. Jadi dari riset ini mereka
membatasi apa yang abilitas yang kita punya. Dalam super team Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan untuk istilahnya break the limit. Bagaimana kita bisa melihat batasan kita, mengembangkan batasan kita, dan mencapai impian-impian atau mengachieve goal yang pada dasarnya kita pertama pikir tidak mampu, tapi mampu. Salah satunya adalah goal setting, yaitu SMART, specific, measurable, achievable, reachable, and time bound. Ada contohnya dan berbagai macam-macam teknik yang diajarkan seperti itu. Bapak Ibu, kenapa pelajar tidak dapat menyelesaikan ujian dengan baik? Paling basic karena kebanyakan tidak belajar. Kemudian banyak yang nomor 2 tidak mempunyai kecepatan dalam mengingat Bapak Ibu sekalian. Ya, saya selama karir saya memang banyak teman-teman, kemudian klien dan macam-macam itu ketika komplain kenapa sih saya tidak bisa ujian dengan baik. Banyak kan saya sudah istilahnya belajar jauh hari, ada yang belajar macam-macam tetap bisa mengingat. Ulangi dengan saya, bukan berarti dia tidak bisa, tapi tidak tahu tekniknya. Tidak tahu tekniknya Bapak Ibu sekalian. Saya tanya lagi Bapak Ibu, ujian itu apa sih? Ujian adalah tes kecepatan mengingat dan aplikasinya Bapak Ibu. Easy game Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saya akan main game. Jika Bapak Ibu bisa, jangan curang, jangan dicatat. Saya ngomong jangan dicatat atau jangan direkam. Saya akan sebutkan 10 kata-kata, 10 objek, dan jika Bapak Ibu bisa mengingat, nanti saya akan recall. Jika Bapak Ibu bisa mengingat, saya akan berikan hadiah Bapak Ibu. Saya akan berikan kepada salah satu yang bisa mengingat 10 kata yang saya berikan, buku yang saya tulis yang rich outstanding. Siapa Bapak Ibu sekalian? 10 kata. Nanas, gajah, bola basket, susu, sosis, bolpen, rumput, kalung emas, monyet, cangkir. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Nanas, gajah, bola basket, susu, sosis, bolpen, rumput, kalung emas, monyet, cangkir. Oke Bapak Ibu ingin ingat? Nanti akan saya tanya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Ada berapa otak yang Bapak Ibu sekalian punya? Jadi menurut Dr. Roger Steffrey dari California Institute of Technology, ada 2 bagian otak, itu otak kiri dan otak kanan. Dia mengembangkan teori yang bernama split brain theory. Bagaimana dalam setelah puluhan ribu, ratusan ribu, dan bahkan ratusan ribu evolusi dari manusia, riset mengatakan bahwa rata-rata perempuan memiliki jaringan neuron. How? Bagaimana? Jadi di riset Bapak Ibu sekalian, dari perkembangan evolusi manusia waktu masih manusia purba, rata-rata laki-laki itu yang pergi berburu, kemudian perempuan hanya tinggal dalam gua. Tapi perempuan bersosialisasi, mereka mengembangkan skill bagaimana untuk memasak, kemudian membuat baju, menyait baju, kemudian farming, dan seterusnya. Dalam perkembangan ratusan ribu, alhasil apa Bapak Ibu sekalian? Menurut riset dari dokter seperti tadi, dari California Institute of Technology, rata-rata perempuan memiliki sel neuron lebih banyak daripada pria Bapak Ibu sekalian. Tapi on hindsight, di hal lainnya, pria secara struktur fisikal dan biologi memiliki kekuatan lebih karena mereka sering berburu. Tapi bukan berarti istilahnya kita bilang wah berarti perempuan lebih pintar dari laki-laki. Tidak. Semua seperti yang tadi riset menyatakan itu kebanyakan hanya persepsi kita. Otak kita tuh memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita sering membatasi kemampuan kita sendiri karena kita tidak tahu ability kita tuh sampai sejauh apa Bapak Ibu sekalian. Dan kebanyakan Bapak Ibu sekalian otak kiri itu adalah kalau bagi yang tidak kidal ya, bagi yang tangan kanan itu lebih dominan di logika, fakta, nomer, bahasa, detail, tujuan, analisa, rasional, kata-kata. Dan untuk di otak kanan Bapak Ibu sekalian, tapi untuk yang tidak ini yang akan dominan, perasaan, filosofi, imajinasi, berkhayal, gerakan, irama, warna, musik, kreativitas, emosi, visualisasi. Jadi adalah left brain versus right brain Bapak Ibu sekalian. Otak kiri lah otak kanan. Bagi yang tidak, otak kanan itu bagi yang tidak otak kanan yang lebih dominan, bagi yang tidak otak kiri yang lebih dominan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan tanya ini game answer. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Dari tadi yang saya ingatkan 10 objek, ada yang berani? Ada yang ingin mencoba? Bisa recall 10 objek tadi? Tolong harus dibantu. Oke, saya lihat ini di chat ada yang dapat cukup banyak. Ada yang bisa 9.
Oke, nanas, gajah, bola basket, susu, sosis, rumput, kalung emas, monyet cangkir, oke. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian, ternyata ada cukup banyak orang yang bisa menjawab 10 objek tadi Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, sekarang akan saya ajarkan bagaimana tekniknya menghafal tadi 10 objek, sorry. Bentar, saya tunggu bentar. Bagaimana tekniknya Bapak Ibu sekalian menghafal 10 objek tadi? Ikutin saya, itu adalah menggunakan menggunakan gerakan Bapak Ibu sekalian. Nanas, jadi kita menggunakan objek kepala. Nanas, ini yang pertama. Kemudian gajah itu telinga. Kemudian basket, bola mata. Kemudian hidung, susu. Kemudian ini lidah, sosis, bolpen, gigi bolpen. Kemudian ini dagu, rumput, leher, kalung emas. Kemudian pundak kita monyet. Yang terakhir tangan kita Bapak Ibu sekalian cangkir. Jadi itu tekniknya Bapak Ibu sekalian dalam game ini bagaimana untuk mengingatkan memorize 10 objek tadi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita next. Jadi banyak sekali yang ketika orang datang ke saya adalah problem, masalah-masalah yang kita dapatkan dalam home dan dalam belajar dan learning. Malas, nggak ada interest, nggak ada motivasi Bapak Ibu sekalian, nggak bisa diganggu, time management yang jelek, nggak ada confidence, nggak bisa konsentrasi, memorinya jelek, tidur setiap hari, nggak bisa sosialisasi dengan teman-teman. Ini paling sering kecanduan main game, TV dan SMS, yang sebenarnya paling krusial tidak tahu caranya belajar yang benar. Ini adalah problem-problem yang dulu waktu saya masih SMP, SMA, dan SD sebelum ikut seperti ini, problem-problem yang saya miliki. Saya dulu jujur kecanduan sama game. Mungkin di sini ada yang tahu game-game zaman dulu, Point Blank LoL Saga main bisa 4-5 jam sehari. Terus gak ada motivasi Bapak Ibu sekalian. Gak ada motivasi untuk belajar. Memori jelek, belajar 4 hari, 4 malam nggak bisa ingat. Tapi sudah saya bilangkan tadi, teknik tadi bisa digunakan untuk mengcounter poor memory. Dan yang paling penting, yang paling penting dan paling berbahaya adalah tidak tahu cara belajar Bapak sekalian. Seperti carelessness, membenci PR, tidak ada fokus, tidak atentif di kelas, tidak bisa memutuskan, berantem sama parent dan sibling. Ini true story Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya ikut Super Team itu, saya selalu istilahnya tidak suka atau benci dengan ayah saya. Kenapa benci dengan ayah saya? Karena ayah saya itu orangnya sangat demanding. Demanding itu sangat istilahnya ketika saya dapat nilai 8, mintanya 9. Kita dapat nilai 9, mintanya 10. Kita dapat nilai 10, kenapa nggak semuanya 10 sekalian? Gitu. Tidak pernah istilahnya puas dengan apa yang saya itu. Jadi saya tidak termotivasi karena tidak pernah bisa memuaskan ayah. Ayah juga demandnya tinggi. Tidak terlalu involved, tidak terlalu istilahnya membantu saya dalam berbagai macam hal. Tapi setelah ikut seperti ini saya sadar pengorbanan yang telah ayah saya lalui Bapak Ibu sekalian sewaktu bagaimana dia dari kecil dulu tidak bisa makan nasi, hanya bisa makan bubur, kemudian perjuangannya keras-keras. Itu saya belajar di Super Team untuk menghargai orang tua. Kemudian namanya bad temper, sering gampang marah. Bad company, pergaulan buruk, tidak sabar, tidak bisa mengerti apa yang gurunya katakan, merokok, kemudian yang lebih parah menggunakan narkoba, tidak ada inisiatif, main game komputer seharian aja. Itu dulu saya Bapak Ibu sekalian, main game komputer seharian aja, terus ngalamun. Dan Bapak Ibu sekalian, semua hal itu sebenarnya bisa diatasi jika Anda belajar. Seperti saya yang belajar dari Super Team Bapak Ibu sekalian, saya bisa berada di sini itu karena Super Team. Ini ada testimoni Bapak Ibu sekalian, ada Kohar dari Surabaya, ASEAN Scholarship beasiswa di ASEAN, sepertinya angkatan Super Team tahun 2006. Ini gambarnya dengan Dr. Ernest Wong. Dia dapat diajarkan cari beasiswa, berani dan mandiri Bapak Ibu sekalian. Kemudian Hilda Bapak Ibu sekalian, Hilda ini fotonya sebelum ikut Super Team, dan lihat fotonya comparison setelah ikut Super Team Bapak Ibu sekalian. Lebih pede, kemudian change appearance, change movement, lebih baik, dan kemudian tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, dia jadi top finish 25 di International Olympiad Med Bapak Ibu sekalian di UK, di Inggris.
dan first year di LSI, di Universitas LSI Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian ada Budi Waskita Bapak Ibu sekalian dari Jember. Ini ceritanya sangat mengharukan. Jadi Budi Waskita ini dulu sangat struggle di school, dia hanya istilahnya kayak SMA biasa ya, di SMP biasa, SMA lokal. Kemudian ikut super team, setelah pulang dia apply ilmunya Bapak Ibu sekalian. Ini testimoninya dari Budi Waskita. Dia apply ilmunya, mendapatkan beasiswa ke Stanford University Bapak Ibu sekalian. Dia dapat beasiswa di Stanford University, dan Stanford ini merupakan salah satu sekolah prestisius di Amerika, salah satu top destination di Amerika Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, Budi Waskita dari Jember Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya adalah saya Bapak Ibu sekalian. Saya akan bercerita tentang kisah saya Bapak Ibu. Jadi saya akan ceritakan sewaktu saya lahir. Waktu mama saya hamil Bapak Ibu sekalian, jadi mama saya sebelumnya menikah, teman saya itu orang tua saya menikah tua dan kesulitan memiliki anak. Ketika waktu mama saya hamil, itu karena dokter Indonesia memberikan hormon terlalu banyak, itu mama saya hamil dengan tumor. Jadi saya waktu dalam kandungan itu sebenarnya tumor Bapak Ibu sekalian. Alhasil saya berbagi nutrisi dengan tumor. Ketika saya lahir Bapak Ibu sekalian, itu ternyata saya memiliki banyak istilahnya kemunduran atau istilahnya kelainan. Saya didiagnosa dengan namanya late brain development. Apa itu late brain development? Late brain development itu adalah istilahnya kelainan di mana saya, karena tadi ketika mama saya hamil saya, itu barengan dengan tumor, gizinya berbagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hanya dapat, kan seperti yang saya jelaskan tadi, jadi janin ketika masih setengah setengahnya adalah otak. Gizinya kebanyakan ketika dalam kandungan itu perkembangan otak Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya harus berbagi dengan tumor. Hasil saya memiliki namanya late brain development, di mana saya jadi belajar telat. Kemudian waktu saya usia 4 tahun tuh belum bisa duduk, mengalami kesulitan dalam duduk. Telo, nggak bisa bilang R, sekarang udah bisa, dulu nggak bisa bilang L, mengalami kesulitan ngomong. Kemudian nggak bisa nulis Bapak Ibu sekalian, nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong. Dan lebih parah lagi dulu saya punya disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia itu adalah kelainan untuk tidak bisa membedakan huruf. Jadi saya waktu kecil udah SD kelas 3 Bapak, sampai SD kelas 3 Bapak sekalian. Saya SD kelas 3 itu tidak bisa membedakan B dan D. Memang konyol ya kalau nggak bisa membedakan B dan D. Itu karena disleksia. Jadi kelainan dari disabilitas dalam belajar. Bagaimana ketika saya melihat B dan D itu kebalik-balik. Jadi D jadi B, B jadi D Bapak Ibu sekalian. Itu bahkan saya dianggap goblok sama guru saya. Guru saya tuh kesel. Jadi sewaktu saya naik SD kelas 3 nggak bisa kan B sama D, diturunkan lagi ke TK, suruh ke TK, saya belajar lagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian sewaktu saya naik SD, itu ranking 10 Bapak Ibu sekalian. Lumayan top ranking 10, tapi ranking 10 dari 12 Bapak Ibu sekalian. Jadi statusnya naik kelas dengan status diampuni Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian juga nggak punya teman, dibully terus, setiap hari dibully. Kalau orang rata-rata ke SD itu buat seneng-seneng, saya SD dalam istilahnya mode survival. Tiap hari itu mikirnya bagaimana sih saya biar bisa selamat dari bully. Hidupnya cukup istilahnya mendepresikan. Tiap hari istilah kalau sama teman-teman tidak bisa get along, tidak bisa bersosialisasi. Teman-teman ulang tahun, semua ulang tahun diundang kecuali saya. Dibully terus. Dan ketika itu saya dalam tempat yang suram Bapak Ibu. Waktu SD itu saya dalam tempat yang suram. Orang-orang lagi happy, saya mengontramisasi hidup saya, arti dari hidup saya. Kenapa hidup saya seperti ini? Kemudian saya ikut sepertinya di kelas 6 Bapak Ibu sekarang umur 12-13 tahun. Setelah itu saya sadar, untuk merubah hidup saya bermulai dari saya, bukan bermulai dari orang lain. Seperti yang saya bilang, saya tadi melimit hidup saya. Saya hanya memikirkan bahwa kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Setelah saya ikut seperti ini, saya disadarkan bahwa sebenarnya itu bermulai dari saya. Jika ingin merubah hidup saya harus sendiri inisiatif. Setelah ikut seperti ini, cara belajar, bagaimana untuk memotivasi diri sendiri, inisiatif. Saya SMP kelas 1, Bapak Ibu kelas 2, Bapak Ibu sekalian langsung menjadi juara English Speaking Competition. Kemudian mulai ikut belajar dari patung, ikut seminarnya patung. Jadi dalam waktu SMP saya mulai belajar ikut seminar dan macam-macam. Ini foto dengan helikopter diajak makan siang dengan patung. Kemudian dulu saya olahraga basket, saya ikut dengan klub namanya Bhinneka Basket. Itu sempat dulu dari cadangan mati Bapak Ibu sekalian. Cadangan mati itu nggak pernah dipakai. Jadi main duduk di bench doang, tepuk tangan, teriak-teriak Bapak Ibu. Teman-teman saya cuma main kalau menang jauh atau kalah jauh Bapak Ibu sekalian. Setelah ikut Bhinneka saya bisa lolos seleksi. Dulu saya U16 ya Pak, U16, U14. Jadi umur 14 tahun itu membelanya bukan 14, membelanya sama 10 sama 8 tahun Bapak Ibu. Dianggap tidak bisa berkompetisi, dianggap skillnya kurang gitu Bapak Ibu. Setelah ikut seperti ini, belajar kemudian termotivasi untuk latihan.
Kemudian saya ikut super team juara yang kejurda dengan klub bisa lolos seleksi untuk 14 umur 14 tahun, lumayan. Kemudian juara kejurda, saya kejuaraan daerah basket juara 2, YBA nasional juara 1 dan juara 2 Bapak sekalian. Kemudian waktu SMA Bapak Ibu, saya dapat sertifikasi firewalk, jadi sertifikat firewalk trainer. Kemudian dengan Pak Ongki, satu mentor saya sertifikat public speaker dan trainer dari Motivator Academy dan Public Speaking Academy. Setelah itu saya join dengan Asosiasi Writing Indonesia, bisa menulis 3 buku Bapak Ibu, sekalian 3 buku yaitu Ayahku Pahlawanku, Young Rich Outstanding, dan A Letter to Father Bapak Ibu sekalian. 2 terbit di Gramedia. Ini gambar saya waktu itu orderan menandatangani, orderan mengirim ke banyak klien saya, dan yang itu foto dengan Pak James Riyadi menyerahkan karya saya Bapak Ibu sekalian. Dan sewaktu itu Bapak Ibu sekalian, setelah saya lulus dari SMA, saya mendapatkan beasiswa Bapak Ibu sekalian, beasiswa ke Amerika. Jadi sebelum saya super team, saya basket cadangan mati, gak pernah dipakai. Umur 14 tahun bukan bela yang kelahiran umur 14, belanya yang umur 10 tahun sampai 12 tahun Bapak Ibu sekalian. Karena dianggap masih belum bisa berkompetisi. Setelah lulus SMA, saya direkrut oleh tim universitas di Amerika, mendapatkan beasiswa, ini list beasiswa saya, beasiswa atletik, gabung dengan akademik. Kemudian di sana dapat beasiswa internasional. 2 tahun pertama saya di Amerika Bapak Ibu sekalian, karena merepresentasikan kampus dengan baik, dikasih beasiswa tambahan. Kemudian masih dapat lagi dari donor dikasih beasiswa lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi beasiswanya berlipat ganda. Itu foto di atas ini Bapak Ibu sekalian, ini dengan pelatih saya menandatangani kontrak beasiswa dengan universitas di Amerika. Ini kemudian foto berikutnya yang kedua ini adalah ketika saya dikasih beasiswa tambahan di Amerika. Dan yang di bawah ini Bapak Ibu sekalian, foto saya ketika di SMA Bapak Ibu sekalian dipanggil di assembly, di congratulation saya menjadi murid pertama dalam sejarah sekolah saya untuk menerima beasiswa langsung akademik dan atletik ya, bermain atletik di Amerika Bapak Ibu, apalagi basket. Jadi total beasiswa yang saya dapatkan selama di Amerika itu nominalnya 65.500 US dollar. Jadi saya cuma bayar kurang dari 5%, ini 5% plus itu ditanggung, dan itu total beasiswa Bapak Ibu sekalian termasuk dorm, dormitory, makan, minum, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi mama saya selama 4, jadi saya tahun ketiga kuliah di Amerika, akan jadi tahun keempat, tahun depan lulus Bapak Ibu, itu tidak pernah ngirim uang lagi ngirim uang ke Amerika Bapak Ibu sekalian, tidak ada uang sangu. Saya beasiswa termasuk semua, dari tempat tinggal, makan, minum, kemudian seterusnya ditanggung semua oleh beasiswa Bapak, ditanggung semua oleh kampus Bapak Ibu sekalian. Jadi totalnya jika dirupiahkan sekarang, itu beasiswa saya 973 juta, 5.550 rupiah Bapak Ibu sekalian, hampir 1 miliar beasiswa yang total selama saya dapatkan setelah super team, setelah belajar dari super team Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini foto-fotonya Bapak Ibu sekalian, saya bermain untuk kampus saya, ini dengan teman saya waktu photoshoot di Amerika, luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya menjadi pemain basket nasionalitas Indonesia pertama di liga dan di conference-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini next saya akan tunjukkan video super team. Tim bonding Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat. Ini kecerdasan fisik tadi Bapak Ibu sekalian diajarkan bagaimana sehat juga, berolahraga,
teamwork, team bonding juga Bapak Ibu sekalian dalam super team. Namanya skill of challenge. Kak Aldi, Team bonding Bapak Ibu sekalian. Ini multitasking Bapak Ibu sekalian, belajar multitasking. Kak Aldi, videonya belum ke play, Kak Aldi. Fokus, belajar untuk fokus Bapak Ibu sekalian. Belajar untuk fokus. Banyak sekali Bapak Ibu. Belajar untuk fokus. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian partisipannya. Di tim bonding juga belajar bagaimana bekerja sama dengan tim, bagaimana mengutamakan tim member. Halo? Oh, nggak jalan ya? Oke, terima kasih Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi ada sepertinya kesalahan teknis, videonya tidak jalan, jadi saya akan lanjut dari sini. Bapak Ibu sekalian, jadi super team ini logistik, jadi super team itu adalah holiday camp, 6 hari 5 malam Bapak Ibu sekalian, venue-nya di Hotel Gumilang, Bandung, Residental, itu tiga orang satu kamar, dapat makan 4 kali sehari, ada aktivitas indoor dan outdoor Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon maaf, sebenarnya dalam video di screen saya berjalan, tapi sepertinya saya dikabarin oleh panelis bahwa sepertinya video tidak jalan, jadi saya mohon maaf untuk itu. Jadi tadi di video itu sudah dijelaskan di show bagaimana istilahnya team bonding indoor dan outdoor aktivitasnya oleh Dr. Ernest Wong dan seterusnya. Dan ini di Bandung 18 sampai tanggal 23 Desember tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Ini seperti kurikulum. Jadi kurikulum seperti ini akademik, ada namanya super memory, creative note taking, bagaimana mengambil note dengan cara yang kreatif, tidak membosankan, karena banyak sekali kendala-kendala yang banyak sekali kendala teman dan klien saya katakan adalah ketika taking note itu membosankan, jadi lost focus Bapak Ibu sekalian. Kemudian teknik-teknik dalam ujian, accelerated reading, jadi bagaimana teknik membaca cepat Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali, ada namanya Pareto Principle, di mana prinsip Pareto itu menjelaskan dari 100%, hanya ada 3% keyword dan 97% word lainnya atau kata-kata lainnya itu tidak begitu mengandung makna yang bermakna. Jadi Pareto Principle ini dalam accelerated reading ini bagaimana istilahnya membaca cepat, mengidentifikasi keywords yang bermanfaat dan mencipar waktu dalam membaca Bapak Ibu sekalian. Kemudian strategi belajar, peak studying performance, bagaimana kita belajar dengan level peak tertinggi, kemudian super team holistic study method, dan rahasia dari menulis Bapak Ibu sekalian. Kemudian personal adalah kita belajar time management, self confidence, percaya diri, positive inner motivation, problem solving, decision making, self image. Jadi seperti yang kayak Hilda, bagaimana kita setelah mengubah hidup kita, mengubah gambaran kita, stress control, goal setting yang tadi saya bilang, bagi pentingnya untuk men-set goal dan bagaimana untuk harus spesifik, dan kemudian harga diri self esteem. Self esteem sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena itu merupakan inisial dari segala perubahan. Kemudian sosial, diajarkan bagaimana berkomunikasi, seperti yang saya bilang tadi, jadi satu kamar 3 orang. Dan satu kamar 3 orang itu Bapak Ibu sekalian akan banyak interaksi dari orang-orang, jadi ada biasanya ratusan orang ikut dari leadership strategis, tim support, family relationship, bagaimana memperbaiki hubungan keluarga, kemudian memenangkan teman Bapak Ibu sekalian, sangat penting. Ilmu yang salah satu ilmu yang sangat penting saya dapatkan dari super team adalah memenangkan teman. Maksud dari memenangkan teman adalah networking. Bagaimana kita belajar untuk network, bagaimana kita belajar untuk berteman, mencari teman, teknik-teknik dan ilmu-ilmu yang penting Bapak sekalian.
Kemudian challenge of excellence, mind and body connections. Bagaimana tadi kecerdasan olahraga, low element adventure. Jadi belajar istilahnya challenge of excellence ini mengembangkan skill dari kinestetik dan teamwork. Itu karena di grup bagaimana menyelesaikan tantangan seperti melompati kayak papan, satu grup, kemudian dikasih pressure, dilempari oleh air, kemudian macam-macam, dan kemudian ada di rope course yang sebenarnya di video terdapat. Dan seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu sekalian, Supertin hanya membawakan mentor-mentor terdahsyat, mentor-mentor yang luar biasa. Jadi dua guru yang mengajarkan Supertin dan Dr. Ernest Wong secara langsung, dan Pak Tung Desemaringin secara langsung juga Bapak Ibu sekalian. Pak Tung juga akan mengajarkan bagaimana istilah money management, bagaimana dalam usia muda kita mulai belajar mengolah uang. Skill yang sangat penting yang sampai hari ini saya pelajari dan kemudian saya terapkan Bapak Ibu sekalian. Sukses saya bisa mendapatkan istilahnya, bisa mengapply, dan pada hari ini saya bisa cukup independen Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita sekarang berbicara tentang investment. Istilah kan kita berapa nih Supertin ini Bapak Ibu, sangat menarik. Ini harganya Bapak Ibu sekalian di Amerika, di USA Bapak Ibu sekalian, untuk ikut camp itu sekitar 6.500 US dollar Bapak Ibu sekalian, atau setara dengan 84 juta emas rupiah. Di Singapura Bapak Ibu sekalian, karena di Supertin ada di Singapura Bapak Ibu, itu Supertin Holiday Camp 4.000 Singaporean dollar atau 36 juta Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia Bapak Ibu sekalian, untuk 6 hari 5 malam camp Supertin Bootcamp yang bisa mengubah hidup anak-anak Anda atau teman-teman secara hidup dan langit, hanya 30 juta Bapak Ibu sekalian. Itu tidak seberapa seperti saya Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bilang, jika 30 juta Bapak Ibu, saya dapat investment return-nya ribuan persen, karena saya dapat beasiswa senilai 970 juta rupiah atau 65.000 US dollar, hampir 1 miliar. Hanya hari ini Bapak Ibu sekalian, saya kasih promo diskon segede-gedenya 20 juta 967.000 Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Siapa yang tertarik Bapak Ibu sekalian, silakan chat, katakan saya. Ada yang tertarik? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang tertarik Bapak Ibu sekalian? Oke, sepertinya baru 2 ini. Bapak dan Ibu, saya kasih bonus lagi Bapak Ibu sekalian. Bonusnya, ada seminar parent child bonding dengan Dr. Ernest Wong, salah satu pakar edukasi di Asia, selama 4 jam untuk berdua Bapak Ibu sekalian. Senilai 6 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Di hari terakhir Supertin. Kemudian ada lagi, bila Bapak Ibu daftar hari ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu daftar hari ini, gratisnya 6 audio Ernest Wong, dari Dr. Ernest Wong senilai 1 juta rupiah, yaitu goal setting, Ernest Learning Mastery Process, Super Memory 1, Super Memory 2, Accelerated Learning, dan Super Learning Musik. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu sekalian, teknik-teknik menghafal itu ada banyak, ada yang menggunakan objek dalam ruangan, jadi ketika datang di ruangan, itu bisa menghafal langsung karena apa? Mengingatkan ilmu-ilmu dalam tes, diobjekkan seperti kayak contohnya meja, jadi ingatnya apa? Seperti itu. Kemudian ada ingat menggunakan lagu, ada ingatan menggunakan istilah cerita Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan dibahas caranya, teknik-tekniknya dalam audio ini Bapak Ibu sekalian dari Dr. Ernest Wong. Dan masih ada spesial bonus lagi deh Bapak Ibu sekalian untuk bagi yang daftar hari ini Bapak Ibu. Bonus per event secara nilai secara virtual senilai 1.977.000 Bapak Ibu. Ini tanggalnya Bapak Ibu. Ada 2 part, 3 part. Dan satu lagi bonus Bapak Ibu sekalian bagi daftar hari ini. Hotel akomodasi 6 hari 5 malam sekitar 16 juta Bapak Ibu sekalian. Audio Happiness Revolution by Tung Desemaringin. 2 tiket Financial Revolution Platinum. Total bonusnya 25 juta Bapak Ibu sekalian, 719.000. Siapa yang tertarik? Angkat tangan saya dan tuliskan saya Bapak Ibu sekalian di kolom komen. Cara daftarnya, oke, cara daftarnya silakan nanti bagian tertarik hubungi ke Bu Yuli Safirada atau TDW Resource Bapak Ibu sekalian, silakan dihubungi. Bagi yang tertarik Bapak Ibu sekalian, bonusnya luar biasa. Tadi ada yang bilang slide virtualnya nggak kelihatan. Ini slide virtualnya, bentar saya ini kan.
Jadi ini 6 audio dari Dr. Ernest Wong. Ini spesial bonusnya Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Jika ada yang mau tertarik Bapak Ibu hari ini daftar, dapat bonusnya Bapak Ibu sekalian. Satu lagi bonus, ini Bapak Ibu sekalian tadi saya jelaskan, akomodasi Audio Happiness Revolution, 2 tiket Financial Revolution, ini tulis Semaringan Bapak Ibu sekalian, platinum, gratis. Total bonusnya senilai 25.719.000 Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, bagi yang belum tertarik, terbatas untuk 8 orang pertama Bapak Ibu. Hari ini saja, harganya akan saya turunkan lagi Bapak Ibu spesial. Diskon 10 juta Bapak Ibu sekalian. Bagi yang tertarik, hari ini saja, tidak ada hari lain, hari ini saja Bapak Ibu sekalian. Jadi cuma 17.960.000 Bapak Ibu sekalian. Kartu kredit dianggap cash. Silakan Bapak Ibu sekalian yang tertarik hari ini aja untuk 8 orang pertama yang kontak Mbak Yuli MC atau TDW Resources. Sekarang hanya 17.967.000 Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan. 8 orang pertama yang tertarik Bapak Ibu sekalian, silakan hubungi Bu Yuli atau TDW Resources. Dan saya ingin sharing lagi Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan Bapak Ibu, bila sewaktu itu saya tidak ikut Super Team, apa yang akan terjadi terhadap saya Bapak? Kemungkinan saya tidak bisa berada di posisi sekarang ini. Saya tidak mungkin bisa lolos dengan gelar Student of the Year, mendapat beasiswa ke Amerika Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mungkin bisa menjadi pembicara pada malam ini, tidak bisa mungkin menjadi firework trainer. Dan pasti sekarang saya pasti dalam hutang banyak, karena jika saya tidak beasiswa, kuliah juga hanya kuliah biasa Bapak Ibu sekalian. Super Team telah berperan banyak dalam hidup saya, mengubah hidup saya bumi dan langit. Dari orang bilang anak cacat, Bapak Ibu sekalian lahir barengan dengan tumor, nggak bisa bicara waktu umur 4 tahun, masih pelo, disleksia, dianggap bodoh, diturunkan, dibenci sama guru, dibenci sama teman. Bayangkan jika sewaktu saya tidak ikut Super Team Bapak Ibu sekalian, akan menjadi apa hidup saya sekarang. Saya tidak akan pernah menjadi Rivaldi Hartanto yang menjadi pembicara, menjadi salah satu penerima beasiswa akademik atletik dari SMA saya, menjadi penulis buku yang terbit nasional di Gramedia Bapak Ibu sekalian. Dr. Ernest Wong pernah berkata kepada saya Bapak Ibu sekalian, the greatest failure is not participating. Kegagalan terbesar dalam hidup adalah tidak berpartisipasi Bapak Ibu sekalian. Jika Anda tidak berpartisipasi, maka Anda otomatis akan gagal. Dan mentor saya Tunde Semaringan juga pernah berkata, investasi paling penting dalam kehidupan adalah leher ke atas. Knowledge, pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Karena dalam pengetahuan tidak akan pernah hilang jika Anda terus asah, jika Anda terus pakai, manfaatnya akan selalu ada. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari berbagai macam Bapak Ibu masih ada yang bingung apakah ini worth it atau tidak. Apakah istilahnya investasinya menguntungkan atau tidak Bapak Ibu sekalian. Dari pengalaman saya, menguntungkan bumi dan langit, karena seperti yang saya bilang, saya mendapatkan beasiswa hampir totalnya 1M, 65.500 US dollar, masih plus. Itu belum lagi saya sebagai atlet dapat sepatu, dapat perlengkapan gratis Bapak Ibu sekalian, kalau dihitungkan bisa lebih lambat ribuan US dollar. Dan menurut saya salah satu investasi paling bermanfaat yang pernah saya ambil dari hidup saya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, bagi yang paling masih bingung, Bapak Ibu bisa DP untuk reserve seat dulu, hanya 2 juta Bapak Ibu sekalian, DP sekarang, bayar sekarang 2 juta, reserve doang. Jadi reserve ini, karena tadi saya bilang, di Vietnam itu sampai ratusan, yang ikut banyak sekali Bapak Ibu sekalian, nggak cukup, kuotanya tuh cuma 200-300 Bapak Ibu sekalian, kadang dilebihkan sampai 350, kadang 400, itu masih banyak yang reserve, puluhan orang masih reserve. Itu jadi kalau Bapak Ibu DP sekarang tuh seatnya, jadi istilahnya seatnya dipesankan dulu, jadi kalau misalnya ada orang lain setelah Bapak Ibu, udah urutan ke 300 plus, Bapak Ibu masih bisa ikut, anaknya Bapak Ibu atau teman-teman masih bisa ikut Bapak Ibu, masih bisa ikut dalam program Super Team. DP dulu bisa di-refund nanti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu DP nggak yakin, nggak mau ikut, bisa diambil lagi 2 jutanya, di-refund, bisa full refund Bapak Ibu sekalian. Tapi hanya DP. DP hari ini 2 juta, Bapak Ibu bayar 2 juta,
kontak ke Bu Yuli dan kemudian TDW Resources, ke Amelia juga dari TDWR, dibayar hari ini 2 juta, reserve, tapi yang 2 juta tidak dapat bonus Bapak Ibu sekalian, dilunaskan baru dapat bonus. Jadi DP dulu 2 juta Bapak Ibu, untuk reserve pesan dulu. Jika Bapak Ibu mau berpikir bisa DP dulu hari 2 juta Bapak Ibu sekalian, pesan dulu. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya tidak yakin, tidak apa-apa, bisa di cancel, bisa di refund. Tapi kalau yakin Bapak Ibu sekalian, bisa cash in, harganya cuma 17 juta 960 ribu. Jadi Bapak Ibu keep promonya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu ya besoknya harganya sudah bukan 17 juta lagi Bapak Ibu sekalian. Ini terbatas hanya untuk 8 orang pertama. Tapi kalau tadi saya bilang syaratnya gini Pak, kalau Bapak Ibu DP, kemudian 8 orang pertamanya sudah ada 19 dan sudah bayar 17 juta, ya mungkin nanti harganya bisa berubah lagi. Jadi untuk 8 orang pertama hari ini Pak Ibu sekalian, harganya spesial cuma 17 juta 967 ribu rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang tertarik bisa langsung kontak ke Bu Yuli dan TDW Resources sekarang, karena kesempatan tidak datang kedua kali Bapak Ibu sekalian. Dalam kehidupan belum tentu kita diberikan oportunitas yang sama, oportunitas yang istilahnya sama dengan hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan Pak Atum dan TDW Resources telah berbaik hati, karena Dr. Ernest sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun mengajar, kita masih bisa bersyukur beliau masih ingin mengajar, dan Pak Atum juga masih ingin mengajar Supertin. Kesempatan itu kadang tidak datang 2 kali. Kita tidak tahu sampai kapan Pak Atum ingin tetap akan mengadakan Supertin, kita tidak tahu kapan Dr. Ernest akan mengadakan Supertin. Bisa camp depan jadi terakhir, bisa mungkin 5 tahun lagi, mungkin bisa setahun lagi jadi camp terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi pesan saya Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan itu seperti kutipan Dr. Ernest Wong, saya akan menutup dengan kutipan Bapak Ibu sekalian dari Dr. Ernest Wong. It's not how good you wanna be. It's not how good you are, but how good you wanna be. Bukan seberapa baik Anda sekarang, tapi seberapa baik Anda yang menjadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dalam sesi hari ini. Salam sukses, salam dahsyat. Saya Ripaldi akan pamit dan saya akan kembalikan pada MC Bu Yuli. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Kak Rivaldi. Oke teman-teman, Bapak Ibu siapa yang belajar sesuatu hal atau banyak manfaat dari Kak Rivaldi, komen dong saya. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman belajar banyak manfaat dari Kak Rivaldi, type dong. Thank you Kak Rivaldi, thank you Kak Rivaldi. Nah, oke teman-teman, Bapak Ibu teman-teman. Jadi silakan Bapak Ibu silakan daftarkan anak-anaknya, kemudian silakan daftarkan ponakannya. Jadi kalau ini cukup DP 2 juta yang tadi Kak Aldi info. Jadi kalau misalnya DP 2 juta hari ini, jadi itu nanti bisa ikut yang pra-eventnya. Jadi sebenarnya itu untuk yang virtualnya. Jadi versi virtualnya dulu akan ada di bulan Juni, di tanggal 27 Juni. Jadi tetap bisa ikut yang virtualnya dulu walaupun bayar 2 juta. Jadi nanti silakan DP 2 juta di BCA 883 108 6858 atas nama CV TDW Dahsyat. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau tanya juga, itu bisa kontak di 08111 63873, atau kalau misalnya ada pertanyaan boleh juga di kolom chat. Tadi ada yang tanya, kalau misalnya ini untuk umur berapa? Untuk umur 10 sampai 21 tahun. Tapi kalau untuk yang virtualnya mau belajar itu nanti bisa ikut ya orang tuanya kalau untuk belajar yang virtual. Tapi kalau misalnya untuk campnya itu tidak bisa dengan orang tua karena ini kan untuk yang proses kemandirian anaknya ya. Jadi silakan daftar sekarang, daftarnya di bit.ly/supertin bit.ly/st-22. Jadi silakan daftar sekarang. Jadi untuk Desember, tapi kita berikan dulu untuk virtualnya di bulan Juni tanggal 27 ini. Jadi cukup DP 2 juta sudah bisa ikut yang virtualnya. Nah, tadi mungkin videonya boleh diputar juga. Kalau misalnya kondisi bootcampnya seperti apa, kita akan putarkan videonya nih. Oke. Nah, sambil kita putar video, jadi ini virtual atau offline? Offline-nya itu bulan Desember, Pak Ricardo Karjono. Wah, ini Pak Ricardo Karjono. Jadi offline-nya itu bulan Desember, tapi dapat
yang virtualnya di bulan Juni. Jadi Juni ini kita virtual, campnya bulan Desember. Oke, Kak Amel, videonya boleh di-play. Virtualnya itu 3 hari. Oke. So what you say is what you get. Vậy thì cái chúng ta nói sẽ là cái chúng ta nhận được. And the environment that he teaches is also quite different from my school teachers. And the interaction that he gives all the students is also very good. I used to be rude to my parents, but now I learned to respect them, and yeah. 3 days, this is the third day, and so far it's very nice. All are very supportive, and I have many friends here. Because if you don't participate, you regret later on, and you regret that like you missed out something that you could learn maybe sooner or earlier. Oke, sama seperti offline-nya, jelas beda, pasti beda Kak Ricardo Karjono. Jadi untuk offline-nya itu, camp-nya itu beda, jadi kalau camp-nya tadi seperti video ya, plus minus, tapi lebih seru ya kalau langsung. Nah, kalau yang virtualnya itu nanti bonusnya itu akan dibagi, jadi setelah DP 2 juta, jadi pas virtualnya itu nanti yang virtual itu akan dibagikan ke dalam 2 grup. Yang pertama adalah yang grup itu akan ada 3 periode di bulan Juni, bulan Agustus, dan bulan Oktober. Jadi jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi untuk anaknya Bapak Ibu yang usianya di bawah 13 tahun, itu nanti masuk ke grup A.
Jadi kalau yang di atas 13 tahun masuknya ke grup B. Karena pembelajarannya juga dari Dr. Ernest untuk yang di bawah usia 13 dan di usia 13 itu berbeda. Jadi nanti kita akan bagi 2 grup. Jadi sesuai dengan umurnya karena pembelajarannya beda. Jadi nanti akan belajar di bulan Juni, Agustus, dan Oktober. Jadi silakan daftar sekarang, boleh DP 2 juta dulu untuk ikut yang tanggal 27 atau tanggal 28-nya karena beda hari beda umur ya. Beda hari beda umur, jadi sesuai dengan umurnya. Nah, ini bonus pra event virtualnya. Jadi kalau investasinya itu sebenarnya senilai 1997 juga. Jadi part 1 itu di bulan Juni, 27 itu nanti akan dikategorikan setelah daftar akan diinfo yang masuk 27 Juni yang di bawah, misalnya di bawah umur 13 tahun gitu. Jadi nanti akan ada info lebih lanjutnya juga nih untuk yang range umurnya dan akan dibuatkan grup supaya termonitor. Ini yang pertama itu periode pertama jam 7 sampai dengan jam 9, itu bulan Juni ya. Kemudian periode kedua itu bulan Agustus, periode ketiga itu bulan Oktober. Sudah bayar beberapa hari lalu Kak Vision. Thank you. Nah, oke, jadi silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang belum daftarkan anaknya atau belum daftarkan ponakannya, langsung aja WhatsApp di 08111638773. Apa aja tadi bonusnya, ada hotel, kemudian transport. Jadi kalau misalnya itu pilihannya juga nanti pada saat Desember mau ikut camp, boleh ikut diantar langsung ke Bandung. Kita di Bandung di Hotel Gumilang Regency Bandung, itu boleh langsung diantar, kemudian boleh juga bareng teman-teman yang mungkin nanti mau naik bus, jadi boleh pilih. Kemudian nanti pra eventnya juga Bapak Ibu akan dikirimkan surat-surat, jadi apa aja sih yang mau ditingkatkan dari anak, misalnya dari bakat atau kemampuannya. Kemudian juga tulis namanya apa yang mau dikurangi atau harapan anaknya mau menjadi seperti apa sih gitu. Nah kemudian juga akan ada diminta tulis love letter, jadi Bapak Ibu akan nulis surat kasih sayang, jadi nanti ada sesinya anak tuh bacain surat kasih sayang dari orang tua. Jadi itu sesi paling menyentuh ya. Jadi anak tahu gimana rasanya orang tua sayang terhadap anaknya. Jadi silakan daftar sekarang, WhatsApp di 08111638873. Kalau misalnya oke, keren banget cuma anak saya belum cukup umur. Nah, itu kalau misalnya di bawah 13 tahun bisa tanya di 08111638873. Caranya seperti apa untuk yang Smart Kid harus dilakukan biar sukses seperti Kak Rivaldi ya. Jadi Kak Rivaldi sendiri tadi cerita udah investmentnya pada saat Kak Rivaldi mungkin masih 12 juta ya. Kemudian dapat beasiswanya tadi 953 juta sekian ya, hampir dengan 1 miliar. Luar biasa Kak Rivaldi. Oke Bapak Ibu, jadi silakan daftar di 08111638873. Bisa juga search untuk Instagramnya supertin.id ya. Jadi silakan tanya-tanya juga. Kalau misalnya DP sekarang 2 juta itu bisa ikut yang virtualnya di minggu depan ya, tanggal hari Senin atau Selasanya tergantung umurnya. Oke, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih sudah gabung ya, meluangkan waktu untuk dengerin sesi sharing dari kami. Mohon maaf, sukses selalu buat kita semua, sehat selalu. Bye-bye!